Bapa yang di surga, Bapa kami mengucapkan syukur. Karena sungguh hidup kami, eksistensi kami berada jelas sekali di hadapan-Mu. Dan Engkau memandang kami dengan penuh sukacita karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mengadakan kami. Dan demi mempertahankan hidup kami, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh berdiri, kami yang duduk, kami berada di hadirat-Mu semuanya. Karena kasih-Mu yang Bapa, yang begitu dalam, yang begitu ajaib, yang begitu kekal, yang tidak melepaskan kami. Dan selama-lamanya mengafirmasi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucapkan syukur karena kami hadir semata-mata karena kasih-Mu Bapa, semata-mata karena darah anak-Mu ya Yesus Kristus, dan semata-mata karena meterai Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga hari ini ketika kami datang berkumpul sebagai anak-anak-Mu yang ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami, sebagaimana itu adalah sifat-Mu yang tidak pernah letih mengajar kami. Kiranya Engkau juga mengajar kami dengan leluasa. Kami memohon supaya kuasa firman sungguh-sungguh bekerja di dalam hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga hal-hal yang kami tidak pahami sebelumnya boleh terbuka. Hal-hal yang merupakan sebuah kegelapan bagi kami boleh terang sekali diperlihatkan kepada kami. Dan hal-hal yang kami ingin tutupi, kami ingin lari, kami tidak ingin pikirkan. Engkau paksa kami untuk pikirkan, supaya sungguh kami semua boleh menjadi anak-anak Bapa yang sungguh-sungguh atentif mendengarkan Engkau. Dan sungguh-sungguh firman-Mu itu boleh menyerap dan mengubah kami sepenuhnya, mempertobatkan kami, supaya setelah kami boleh mendengarkan Engkau, kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Kami boleh menjadi anak-anak yang diutus ke dunia untuk membawa kasih-Mu Bapa. Karena Engkaulah yang sudah mengasihi dunia ini dari sejak awal penciptaan sampai pada akhirnya, dan telah memberikan sekali lagi anak-Mu yang tunggal untuk mempertahankannya. Kiranya sungguh Engkau sendiri berbicara dan Engkau yang boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya dengan suami Pendeta Budianto, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk melayani di Jemaat GPBB. Jemaat GPBB adalah keluarga kami yang pertama dan STT Reform Indonesia adalah keluarga kami yang kedua. Kami pulang 9 tahun yang lalu, tidak menyangka bahwa Jemaat GPBB tetap mengasihi kami dan tetap make contact dengan kami. Kami kira kami sudah akan meninggalkan, ya ternyata Tuhan terus menjaga sehingga kami tetap berada di dalam kontak dan GPBB tetap menjadi keluarga kami yang pertama. Tema hari ini adalah Painting Our World with God's Love. Saudara sekalian, mengapa dunia perlu diwarnai dengan kasih Allah? Dunia sudah berwarna-warni, tetapi warnanya adalah superficial. Kalau kita lihat Singapura telah menjadi negara yang menempati ranking pertama, the world's most competitive economy, dari segi governance, dari segi kebijakan ekonomi, dari segi relasi antara atasan dengan bawahan, dari segi kekuatan intelek. Namun ada lapisan mental health yang menyedihkan. 15% penduduk mengalami poor mental health, dan generasi yang mengalami poor mental health issue tertinggi justru adalah generasi masa depan saudara sekalian, yaitu usia 18 sampai 29 tahun sebanyak 25% dan females mencapai angka 31%. Dengan kata lain, kalau kita pergi ke food court ya, kalau kita lihat ada 4 young adults, mungkin salah satu dari mereka mengalami poor mental health issue. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan para senior? Ya, sebenarnya angka senior pria dan wanita yang ditinggal pasangan juga meningkat, yang tentunya ini akan mengarah kepada kondisi loneliness. Saudara sekalian, dunia sudah berwarna-warni, tetapi ternyata kita menemukan warnanya superficial. Kita boleh melihat Singapura sebagai tempat yang luar biasa, ternyata di dalamnya banyak sekali luka-luka yang ada. Karena itu kita akan melihat pada hari ini bagaimana mewarnai dunia dengan kasih Allah. Kita akan melihat ada 2 bentuk kasih Allah.
yang Allah berikan buat dunia di dalam segala superficiality of colors. Kita akan membaca dua teks Alkitab yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 16 dan 1 Korintus 16 ayat 14. Silakan jemaat sekalian untuk mempersiapkan Alkitabnya. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Nanti yang kedua adalah 1 Korintus 16 ayat 14. Jikalau jemaat sudah siap, saya ingin jemaat untuk bangkit berdiri. Ini adalah sebuah gestur hormat kepada Allah yang berbicara. Ayat 14 akan dibacakan oleh jemaat karena ini adalah representasi umat Allah, dan ayat 15 dan 16 akan saya bacakan. Jemaat akan mulai terlebih dahulu. Yesaya 49 ayat 14, 1, 2, 3. Demikianlah firman Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bagian yang kedua adalah 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. 1 Korintus 16 ayat ke-14 kita akan baca bersama. Ini adalah firman Tuhan kepada jemaat yang telah ditebus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. 1, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Saudara sekalian, realitas poor mental health issue ternyata tidak jauh dari umat Allah. Sion yang mewakili umat Allah berkata, Tuhan telah meninggalkan dan melupakan aku. Kata meninggalkan dan melupakan ini adalah dua kata yang sebenarnya paralel untuk menegaskan kondisi yang sesungguhnya. Ketika umat Allah berdosa selama ratusan tahun, mereka tidak mendengarkan Allah dan tidak mengindahkan semua peringatan Allah. Akhirnya mereka mengalami pembuangan, dan karena itu mereka menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan dan melupakan mereka. Saudara sekalian, perasaan dilupakan atau forgotten menunjuk pada pengalaman dilepaskan atau detach. Saudara sekalian, terluka karena dilepaskan menunjukkan adanya kebutuhan jiwa manusia sebagai makhluk sosial untuk terikat, untuk ter-attach, dan ini adalah kebutuhan ingin dimiliki, belong to, dan diakui keberadaannya. Recognize, sehingga manusia butuh untuk tahu bahwa kehadirannya di dunia ini memiliki arti. Bentuk-bentuk pengalaman terluka karena dilepaskan, misalnya pada waktu dia di dalam kandungan ibunya, mungkin ia ingin digugurkan, mungkin dia dititipkan ke orang lain untuk dibesarkan, mungkin dia mengalami abuse, apakah itu physically atau verbally. Ada anak perempuan yang tumbuh dengan suara ibunya, goblok, tolol, mau hidup untuk apa nanti kamu? Ada anak laki yang tumbuh dengan suara bapaknya, kalau kamu berhasil aku akan potong kelingkingku. Ada juga yang dilalaikan, tidak dicari, tidak didengarkan, tidak diperhatikan, tidak dilayani. Ada ibu muda yang baru menikah, ibunya berkata, kalau kamu tidak punya anak, mama tidak akan kunjungin kamu. Saudara sekalian, Mother Teresa menyatakan, being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think there is much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat. Menjadi seseorang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dipedulikan, dilupakan setiap orang. Di sana ada kelaparan yang jauh lebih besar, kemiskinan yang jauh lebih hebat daripada orang yang tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kebutuhan untuk diakui menyebabkan seseorang mengemas dirinya, faking good sedemikian rupa untuk memperoleh perhatian dari academic achievements, karir, salary, possessions, kosmetik, pakaian yang branded, entertainment, dunia sosial media, dan usaha-usaha pelarian, escapism lewat clubbing, holiday, sampai melukai diri. Perasaan dilupakan menunjukkan low interpersonal importance yang menyebabkan seseorang mudah depresi, tertolak, dan menilai diri rendah.
Karena itu bagaimana mewarnai dunia dengan kasih Allah, dengan memberikan kasih Allah yang selalu melekatkan diri dengan manusia. Kasih yang ter-attach, feeling forgotten, detached, membutuhkan kasih yang ter-attach. Allah mengungkapkan kasih-Nya dengan ilustrasi seorang perempuan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara sekalian, seorang ibu lupa dulu atau tidak sayang dulu dengan anaknya? Kalau sayang, apakah akan lupa? Enggak. Ya, kalau sayang akan selalu ingat, mikirin, nyari, nanyain. Justru tidak sayang sehingga lupa. Seorang ibu tidak mungkin lupa sama bayi anak dari kandungannya. Bahkan kalaupun pergi liburan dengan suami pun akan mikirin anak gimana dan sebagainya, bukan? Nah saudara sekalian, tapi kenyataannya banyak anak merasa dilupakan, merasa dilalaikan. Sehingga firman Tuhan juga berkata, sekalipun ada ibu yang melupakan anak kandungnya. Itu artinya Tuhan mengafirmasi ternyata banyak anak merasa ia dilupakan. Karena itu harus ada kalimat sekalipun ada ibu yang melupakan anak kandungnya. Dan Tuhan mengafirmasi buat kita semua, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Mengapa saudara sekalian? Karena Tuhanlah pencipta anak-anak manusia. Kata menyayangi atau rakham secara etimologi terkait dengan kata rekhem atau rahim. Artinya kasih sayang dari rahim ibu atau orang tua. Saudara sekalian, pencipta mengasihi anak manusia dengan kasih rahimi. Manusia adalah milik kepunyaannya yang Allah bentuk dengan tangannya sendiri dari debu tanah yang dihembuskan dengan nafasnya menjadi gambar dan rupanya. Sehingga ketika Allah melihat manusia, dia melihat itulah cerminan daripada dirinya. Saudara sekalian, mungkin dunia memperlakukan anak-anak seolah-olah mereka lahir secara kebetulan. Ada orang tua yang melahirkan karena social pressure, sudah menikah harus punya anak. Mungkin ada orang tua yang ingin punya anak supaya nanti kalau sudah tua ada yang jaga. Ada juga yang lahir karena kecelakaan, ada juga yang lahir katanya karena kebobolan, tidak direncanakan. Cara orang membicarakan munculnya anak dari kandungan seolah-olah kehadirannya tidak sangat-sangat signifikan, tidak sangat-sangat berharga. Sehingga Tuhan harus berkata, kalau ada ibu yang melupakan, aku tidak akan melupakannya. Itu berarti Tuhan berkata, aku akan menyayanginya sebagai anak yang lahir dari rahimku, dari rahim kasihku. Saudara sekalian, Yohanes 1 dan Efesus 1 menegaskan bahwa anak-anak manusia lahir karena kehendak Allah, karena keinginan Allah. Anak manusia hadir di dunia ini dari kasih Tritunggal yang melimpah keluar, meluap keluar kepada objek penerima kasih ajaib dan kekal. Karena itu kasih Allah yang rahimi sifatnya mengikat anak manusia dengan dirinya sendiri yang kita lihat di dalam PL dan PB. Ada perjanjian Abraham, ada perjanjian Musa atau Israel, ada perjanjian Daud sampai kepada perjanjian baru. Karena itu Tuhan berfirman, lihat, aku mengukir engkau di telapak tanganku. Saudara sekalian, kata mengukir di sini tidak hanya melukis. Kata mengukir di sini adalah kata yang sama yang digunakan ketika Tuhan mengukir batu. Yaitu ketika Tuhan mengukir telapak tangannya itu seperti ia mengukir dua loh batu yang berisi hukum Taurat yang nanti digenapi di dalam Yesus yang tangannya terpaku sebagai korban yang memenuhi hukum Allah, menggantikan manusia yang tidak sanggup memenuhinya. Itu karena itu ketika Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan kamu, karena aku telah mengukir dengan paku, dengan tanganku sendiri namamu. Saudara sekalian, kasih rahimi mengikat dirinya, self-attaching dengan pihak yang selalu melepaskan dirinya, yaitu kita, anak-anak manusia. Jadi saudara sekalian, sekalipun manusia selalu memberontak kepada Allah, kita tahu bahwa Allah itu selalu mengikat dirinya dengan anak-anak manusia. Dikatakan di dalam Mazmur 103 bahwa Allah tidak membalas kita setimpal dengan dosa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih Bapa yang mengikat dirinya dengan anak manusia diperlihatkan oleh Yesus melalui perumpamaan anak yang hilang.
Bapa yang berlari untuk anaknya memperlihatkan Allah yang berlari untuk manusia berdosa. Ini adalah kasih rahimi yang tidak melepaskan sekalipun anaknya telah melepaskan dirinya dari sang bapa. Dan bapa yang memakaikan jubah memperlihatkan kasih Allah sebagaimana sudah diperlihatkan sejak Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah menutupi rasa malu manusia karena dosa dan memberikannya dengan pakaian kulit. Artinya apa? Artinya Allah menggantikan rasa malu dengan kemuliaan. Itulah yang dilakukan oleh sang bapa di dalam perumpamaan anak yang hilang. Exchanging shame with glory. Saudara sekalian, di atas kayu salib, anak Allah menggenapi kita semua. Anak-anak Allah yang juga berseru, Tuhan, Tuhan, mengapa aku merasa dilupakan? Sehingga anak Allah juga harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat juga adalah Yesus yang menyerukan teriakan hati kita. Bahwa kenapa saya mengalami ini dan itu. Sesungguhnya Yesus tahu karena dia pun meneriakan hal yang sama. Darah anak Allah menjadi jubah kemuliaan, menggantikan rasa malu akibat dosa, membungkus setiap kita orang yang percaya, dan memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah, yaitu anak yang diperanakan dari Allah. Saudara sekalian, kasih rahimi adalah eternal attachment yang memberikan security mengatasi segala kondisi hidup. Kasih rahimi menyebabkan manusia, kita semua dapat berdiri secure di hadapan Allah tanpa harus faking good, tanpa embel-embel kosmetik, pakaian branded, jabatan, kekayaan, atau keberhasilan. Karena itu Ayub berkata dengan sujud menyembah, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tahu bahwa Tuhan melihat dirinya bukan dengan segala kekayaannya. Ayub tahu bahwa Tuhan melihat dirinya dengan keadaan yang telanjang. Bukan berdasarkan apa yang kita pakai, bukan berdasarkan kosmetik kita, bukan berdasarkan pakaian-pakaian yang branded, bukan bentuk pekerjaan kita, apakah kita berkarir atau kita tidak berkarir, apakah kita berhasil atau kita tidak berhasil, berapa jumlah tabungan kita, berapa aset yang kita punya, is nothing. Karena Tuhan melihat kita telanjang, aku yang menghadirkan kamu di dunia ini dan kamu akan kembali kepadaku dalam keadaan telanjang. Saudara sekalian, kasih rahimi memproduksi feminine wisdom di dalam mewarnai dunia yang menilai manusia berdasarkan hal-hal lahiriah. Rakem, love is counter-cultural value. Dunia sudah berwarna, tetapi kasih Allah memberikan warna yang tidak bisa pudar, yaitu kasih warna-warna yang kekal. Karena itu aplikasi yang pertama daripada kasih rahimi adalah yang pertama, marilah kita mendengar penuh atensi sebagaimana Allah mendengarkan kita. Berikan attentive listening. Jangan pegang HP pada waktu makan, pada waktu berbicara, dan jangan tergesa-gesa. Do not hurry a person. Yang kedua, konsistensi perjumpaan. Make regular appointment. Yang ketiga, kita tetap mengikat, tetap melekat ketika pihak yang kita hadapi itu menghadapi krisis. Unconditional attachment. Mahasiswa mungkin tidak punya pekerjaan, tidak punya salary, tapi bisa memberkati orang dengan active listening, dengan regular appointment dengan teman-teman. Jadikan dirimu sarana divine attachment, sehingga teman-teman punya tempat untuk mereka menceritakan keluh kesah mereka. Stay at home mom, bisa produktif dengan menata atmosfer rumah yang rahimi. Setiap ruangan harus menjadi sanctuary di mana orang-orang senang untuk berbicara dengan active listening. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, dan termasuk ibu-ibu dengan anak-anak yang masih remaja, dengan teman-temannya. Ajak makan. Kalian boleh pergi, makan dulu. Dan sediakan selalu suasana yang sangat homey. Jikalau anak-anak begitu sibuk, tidak punya ketemu untuk regular appointment, temui anakmu. Kalau itu adalah teman-temanmu, temui temanmu di mana ia berada, di mana saja mereka berada. Ibu-ibu saat membangunkan anak,
saat menyediakan makanan, saat mengantar anak. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu pernah berpikir apakah ada gunanya apa yang saya lakukan. Tetapi terus terang di kepala saya tidak pernah lupa setiap pagi papa itu menunggu kami semua 5 anak. Setiap pagi, never fail. Sambil papa olahraga, kita semua diperiksa semua sudah makan atau belum, baru masuk mobil. Setiap pagi nganterin les dan sebagainya. Dan selalu di kepala anak itu adalah siapa yang berada dengan mereka pagi sampai malam, menyediakan makanan dan sebagainya. Dan jika lo tidak bisa antar, temui anak, temui teman-temanmu di mana saja mereka berada, di lapangan CCA, di perpustakaan, saat break makan sebelum lanjut kegiatan, kejar mereka. Ibu-ibu dengan karir harus menjumpai anak dalam setiap whisper of help. Mungkin anak tidak ngomong soal kesibukan ibunya, tapi mereka harus mengalami ibunya selalu ada buat mereka. Lewat doa berkat tiap pagi dan tiap malam, lewat active listening dan attention, lewat regular kisses, dan kalau anak-anak sudah remaja, sudah tidak mau di-kiss, regular hug, ya, maybe, ya. Dan ibu-ibu Maria Marta bisa memberikan unconditional attachment dengan mem. Jangan gonta-ganti tempat, tapi rajin bekerja, rajin mendengarkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan, tidak hanya udah capek, tetapi lakukan sesuatu secara kreatif, more than expectation. Sekarang sudah gampang untuk video call ya, jadi saya juga mengalami kakak ipar saya terpisah dengan kakak saya bertahun-tahun ya, tetapi setiap hari video call itu tidak pernah berhenti. Jadi saudara sekalian, kita semua bisa melakukan part kita. Bahkan ibu-ibu senior yang merasa secara kesehatan pun sudah lemah, bisa menaikkan regular prayer, bisa melakukan pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu muda secara regular. Ibu-ibu yang sudah senior mempunyai part yang luar biasa besar, mementor ibu-ibu muda bagaimana untuk mengasihi suami dan anak-anak. Saudara sekalian, bagaimana mewarnai dunia dengan kasih Allah? Yang kedua adalah warnai dengan kasih agape. Dikatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara sekalian, kasih di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya adalah agape. Kenapa Rasul Paulus membicarakan kasih agape dalam penutupan surat 1 Korintus? Karena jemaat Korintus menghadapi banyak sekali masalah internal dan pengaruh eksternal. Ada perpecahan, ada pelanggaran moral, ada kebingungan doktrin, ada kekacauan dalam pertemuan ibadah. Dan semua itu terjadi karena jemaat sibuk melakukan segala pekerjaan tanpa kasih agape. Karena itu Rasul Paulus harus mengatakan, lakukanlah, ini penutupan surat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih agape. Saudara sekalian, apa kaitan kasih dan pekerjaan? Tuhan Yesus memperlihatkan kaitan kasih dan pekerjaan kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5 akan saya bacakan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih, di sini kasih agape yang semula. Di sini adalah protos di dalam bahasa aslinya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula, protosnya muncul, engkau lakukan. Saudara sekalian, protos artinya permulaan, terutama, prioritas yang benar. Menjadikan kasih yang terutama sebagai yang terutama akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang terutama untuk dilakukan. Menjadikan kasih agape sebagai yang terutama akan membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terutama untuk Tuhan. Bukan banyak pekerjaan yang tidak terutama bagi Tuhan. Bukan target-target besar yang tidak segitu pentingnya bagi Tuhan. Akibatnya kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak segitu pentingnya buat Tuhan, akan menghasilkan apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus, yaitu persaingan, ambisi, perpecahan, pelanggaran moral, kebingungan doktrin, kekacauan dalam ibadah. Dengan kata lain, first love paralel dengan first works. Kasih agape akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang utama bagi Tuhan. Saudara sekalian, kasih agape akan
akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang sungguh-sungguh akan mengasihi Tuhan, yang terutama bagi Tuhan. Pasangan kasih agape dengan yang terutama ini juga muncul ketika Tuhan Yesus menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum pertama dan terutama. Agape dan protos muncul lagi di sini. Kasih agape akan menentukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang mengasihi Tuhan dan sesama. Keabsenan agape akan menyebabkan keabsenan pekerjaan yang mengasihi Tuhan dan sesama. Mengapa demikian, saudara sekalian? Mengapa absennya kasih agape akan menyebabkan absen pula pekerjaan-pekerjaan yang mengasihi Tuhan? Karena saudara sekalian, di dalam kasih agape tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Beberapa bentuk takut yang kita bisa lihat di dalam kehidupan kita bersosial adalah withdrawal, avoiding people, play safe, melayani, ya asal aku selamat aja, asal aku aman aja, nggak dipikirin jelek aja. Escapist, silent. Dengan kata lain, saudara sekalian, di dalam ketakutan tidak akan muncul relasi yang utuh. Di dalam ketakutan tidak akan muncul kasih yang sesungguhnya. Fear always creates a lot of problems. Takut tidak punya uang, takut tidak bisa perform, takut di PHK, takut tidak punya masa depan, takut menyebabkan sikap tidak mau kalah, ingin bersaing, ingin menjatuhkan, senang dengan kegagalan orang lain, tidak senang dengan keberhasilan orang lain, pemarah, tersinggung ketika diberi masukan, kompromi demi mencapai tujuan. Sebaliknya saudara sekalian, kasih agape di dalam 1 Korintus 13 diperlihatkan bahwa kasih itu atraktif karena natur ataupun wataknya itu selalu memberi dirinya, bukan memikirkan apa yang saya dapat. Self-giving disposition. Kasih agape memerdekakan seseorang untuk memberi dirinya tanpa khawatir dan tanpa rasa takut. Ia memberi dirinya untuk sabar terhadap orang lain karena dia tidak takut direndahkan, dia tidak takut diambil untung. Dia adalah kasih yang murah hati, very generous, karena dia tidak takut akan rugi. Kasih agape tidak iri, tidak cemburu, karena dia tidak takut disaingi dan tidak takut dikalahkan. Kasih agape tidak perlu membesarkan diri dan memberitahu semua orang apa yang dia lakukan atau self-praise, karena dia tidak takut direndahkan. Kasih agape tidak mencari keuntungan karena dia tidak takut jatuh miskin. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara sekalian, agape menjadikan orang lain itu menjadi objek hidupnya, objek kasihnya. Allah menciptakan langit dan bumi dan memberikan setiap penciptaan itu mempunyai kualitas baik, bahkan sangat baik, sekalipun dia tahu manusia akan terus-menerus merusak bumi. Bapa memberikan anaknya yang tunggal, sekalipun dia tahu bahwa manusia akan menolak untuk percaya. Roh Allah diam di dalam hati orang percaya, menyertai kita, menghibur kita, memberikan kepada kita hikmat, sekalipun dia didukakan dengan perbuatan-perbuatan perkataan yang selalu melawan suaranya. Watak memberi diri seperti ini tidak natural bagi kita manusia, apalagi manusia berdosa. Watak seperti ini hanya punya Allah. Saudara sekalian, dunia sudah berwarna dengan mengatasnamakan love language, words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, receiving gifts. Manusia haus diberi dan diberi, haus dikasihi, diberi pujian, diberi waktu, disentuh, dilayani, diberi hadiah. Tetapi Allah mengundang kita untuk melukis dunia dengan watak dirinya, yaitu watak kasih yang memberi. Yang memberi pujian, yang memberi diri, yang memberi waktu, yang memberi kata-kata afirmasi, yang memberi hadiah. Kan itu saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Ada 3 don'ts, ya. Do not fear, do not selfish, and do not self-pity. Berhenti takut, karena takut rugi, takut dibohongi, takut disalah mengerti, takut akan menghambat kita untuk memberi diri kita buat orang lain.
Yang kedua, berhenti egois. Berhenti memikirkan diri sendiri. Kalau kita akan memikirkan diri sendiri, my comfort, my salvation, my accomplishment, my convenience, semua itu akan menghambat kita untuk peka dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, berhenti mengasihani diri. Karena menghasihani diri, kok saya gini, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya salary, kok saya kerja nggak punya waktu buat anak, kok saya di rumah nggak punya karir. Setiap keadaan kita akan selalu punya alasan untuk tidak mengasihi karena kita memenuhi diri kita dengan self pity. Berhenti mengasihani diri karena mengasihani diri menghambat kita untuk sadar orang di depan kita lebih lagi membutuhkan kasih Tuhan. Dan ada 3 do ya, unconditionally, yang namanya unconditionally berarti segala kondisi kita bisa mengatasinya, unconditionally friendly, inisiatif dan sensitif. Jadikan dirimu selalu punya habit sikap bersahabat, berinisiatif dan sensitif dengan orang yang diajak bicara. Sensitif dengan kebutuhan orang itu. Jangan pakai kata-kata yang menggurui, menghakimi, kamu orangnya begini, gini dan sebagainya. Buatlah perkataan-perkataan kita membuat orang merasa nyaman untuk bicara dan bicara. Buatlah diri kita tempat yang aman untuk setiap orang share anything. Dan jangan tunggu dideketin. Kita yang harus deketin orang. Approach duluan. Pakai kalimat tanya. Apa kabar? How are you doing? Are you happy? Apa yang dapat saya lakukan? Apa yang engkau mau saya lakukan? Ketemuan yuk. Apa yang engkau mau saya bawakan? Ketemuan lagi yuk. Jadi kita semua yang selalu harus pikirin kebutuhan orang itu dan memberikan pertanyaan sesuai dengan pace orang yang diajak bicara. Jadi unconditionally friendly tidak usah menunggu ada pekerjaan, ada salary dan sebagainya. Justru kita mengalami keadaan yang mungkin merasa susah ataupun frustrasi sekalipun, kita dibuat Tuhan peka dengan sesama yang frustrasi. Saya mengerti apa artinya hidup tanpa sosok ibu yang selalu ada buat saya. Sampai hari ini saya sulit sekali membayangkan ya, di mana seorang ibu yang benar-benar mendengarkan bicara dengan saya seperti itu. Sangat sulit. Karena ibu begitu banyak ibu-ibu yang melayani selalu sibuk. Saudara sekalian, saya mengerti semua ini dan Kak Budi selalu bilang sama saya, setiap kali kamu terluka karena tidak ada kehadiran mama, kamu makin sayang sama mahasiswa. Jadi saudara sekalian, kita orang-orang yang terluka bukan alasan untuk kita tidak bisa mewarnai dunia dengan kasih agape. Kita jadi lebih peka dengan orang-orang yang terluka. Ibu berkarir atau stay at home, keduanya bisa being friendly. Punya anak remaja atau punya cucu remaja, keduanya bisa being friendly. Ibu-ibu senior bisa memberkati dengan masakan, dengan kata-kata yang membangun. Dan rekan-rekan Maria Marta bisa memberikan unconditional friendship buat buat anak-anak, buat keluarga. Saudara sekalian, dunia sudah berwarna, tapi warnanya adalah superficial. Mari kita mewarnai dunia dengan kasih yang rahimi, kasih keibuan, kasih yang melekatkan diri. Dan yang kedua adalah kasih agape, kasih dengan watak memberi diri untuk orang lain tanpa terhambat oleh rasa takut.
mengajak kita semua untuk masuk dalam doa sesuai dengan nyanyian yang kita naikkan. Mari kita naikkan doa kita secara personal sebagai respons firman Tuhan. Berikan komitmen sebagaimana Roh Kudus berbisik di dalam hatimu. Bagaimana engkau ingin merespons firman-Mu, apa saja yang Roh Kudus ajarmu untuk doakan. Kami mengucapkan syukur ya Allah yang selalu hadir bagi kami. Dan Engkau tidak putus asa, tidak frustrasi mengajar kami, menghibur kami dan menyertai kami. Karena selama-lamanya kami adalah milik kepunyaan-Mu. Tuhan bukakanlah jemaat ini, jemaat GPBB seluruhnya, menjadi jemaat-jemaat yang sungguh jelas akan kasih Allah yang luar biasa, yang membuat mereka pun melimpahkan kasih yang sama kepada sesama. Berikan kepada mereka keberanian untuk mengasihi, keberanian untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, tidak capek, tidak letih, tidak mengasihani diri, supaya dunia boleh kami warnai bersama-sama dengan kasih ajaib, kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.